Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi Kota dan Masyarakat Industri guna pemenuhan mata kuliah Sosiologi Perkotaan yang terdiri dari kelompok saya sendiri, Frigia Mahmudi sebagai moderator dan pemateri, kemudian ada Kurnia sebagai pemateri, Raffi Aditya sebagai pemateri, Rana Zahra Putri sebagai pemateri, dan Imam Tantowi sebagai pemateri. Sebelum masuk ke dalam materinya, outline materi yang akan kami bawakan yaitu ada pertama pendahuluan, kemudian proses menjadi masyarakat industri, dan ada konsep industrialisasi, kemudian perubahan sosial masyarakat agraris ke industri, kemudian dampak perubahan sosial akibat industrialisasi, dan terakhir ada kesimpulan. Kita masuk kepada pendahuluan. Industri merupakan salah satu pembangunan yang mengarah pada proses perubahan perekonomian dari yang sebagian besar berupa pedesaan atau pertanian menjadi perkotaan. Kemudian pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer atau pertanian kemudian beralih ke sektor perdagangan dan jasa. Kemudian industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu negara secara lebih cepat dibandingkan dengan strategi yang lainnya. Selanjutnya, proses menjadi masyarakat industri menurut para ahli, urbanisasi berdampingan dengan industrialisasi, di mana industrialisasi akan mendorong proses urbanisasi. Proses industrialisasi yang terjadi di perkotaan mengakibatkan kota, kebanjiran imigran dari desa dan segala aspeknya. Perbedaan budaya antara desa dan kota mengakibatkan terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya. Contoh proses industrialisasi di kota di Asia Timur yang ada di barat. Kota-kota itu masih memiliki ciri-ciri pedesaan yang kental atau kebiasaan pengelompokan desa-desa. Artinya, walaupun terjadi proses urbanisasi, industrialisasi dan perkembangan ekonomi berkaitan serta kota-kota masyarakat tradisional memainkan peran dalam memodernkan struktur sosial dan ekonomi. Tetapi sistem-sistem budaya, sikap individu dan tradisi tidak hancur secara keseluruhan. Pengertian industri dan industrialisasi dalam pengertian luas. Industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Adapun pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah kegiatan yang mengubah barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan atau assembling. Proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi yang di dalamnya terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor, dan kesempatan kerja. Industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai landing sektor. Konsep industrialisasi. Jika sebuah negara telah mencapai tahapan sektor industri, negara tersebut dianggap telah mengalami tahap industrialisasi. Menurut pendekatan ini, industrialisasi dianggap sebagai proses pertumbuhan ekonomi dalam wujud akselerasi investasi dan tabungan. Dalam menjelaskan proses industrialisasi, model neoklasik berbeda pendapat. Tokoh-tokohnya lebih menekankan mekanisme yang kemungkinan perekonomian negara terbelakang mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari sesuatu yang berat ke pertanian tradisional untuk mencukupi kebutuhan sendiri pada perekonomian yang lebih modern.
Berdasarkan pandangan tersebut, transformasi ekonomi dikarakteristikan dalam dua hal. Yang ke-1, sektor pertanian harus terus mengalami dinamika internal dan menjadi basis bagi sektor industri yang akan dikembangkan. Dan yang kedua, sektor industri yang dikembangkan mempunyai keterkaitan dengan sektor pertanian. Dalam model konvensional, karakteristik industrialisasi diukur dengan 5 indikator. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi meningkat melebihi pertumbuhan penduduk. Dan yang kedua, share sektor primer menurun. Dan yang ketiga, share sektor sekunder meningkat. Dan yang keempat, share sektor jasa lebih kurang konstan sehingga sebuah negara menjadi negara industri baru. Dan yang terakhir, yang kelima, konsumsi pangan menurun. Industrialisasi di Indonesia. Menurut Departemen Perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar, disingkat IMLD, dan kelompok kimia dasar yang disingkat IKD. Yang kedua, industri kecil yang meliputi industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri galian bukan logam, dan industri logam. Yang ketiga, industri hilir, yaitu kelompok aneka industri. Adapun menurut Biro Pusat Statistik atau disingkat BPS, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, industri dibedakan menjadi 4, yaitu perusahaan atau industri besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, perusahaan atau industri sedang jika mempekerjakan 20 sampai 99 orang. Yang ketiga, perusahaan atau industri kecil jika mempekerjakan 5 sampai 19 orang. Yang keempat, industri kerajinan rumah tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang atau termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar. Struktur ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Ada 2 macam struktur ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur agraris, yaitu struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua, industri, yaitu struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Perubahan sosial masyarakat agraris ke industri kota. Modernisasi dianggap sebagai proses transformasi nilai, artinya untuk mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai modern. Suarsono, tahun 2006. Struktur masyarakat agraris yang memiliki nilai-nilai sosial seperti gotong royong yang sangat kuat telah berubah. Nilai gemeenschap antar tenaga kerja dan kehidupan pertanian tradisional berubah menjadi Gesellschaft. Hubungan antara pemilik dan pekerja yang semula bersifat kekeluargaan berubah menjadi utilitarian, komersial, nilai kebermanfaatan atau kegunaan. Dampak perubahan sosial akibat industrialisasi. Dampak positif. Perkembangan tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat pedesaan yang terkait dengan pola perubahan mata pencaharian, pola pikir dan masyarakat mulai mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dari pergaulan atau interaksi dengan dunia luar. Dampak negatif, adanya pencemaran lingkungan, peningkatan kecemburuan sosial, munculnya kesenjangan masyarakat desa kota, serta perilaku ekonomi masyarakat lebih konsumtif. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi ini, yaitu yang pertama, awalnya masyarakat di desa cenderung memanfaatkan sumber daya alam sebagai penghasil pendapatan atau agraris, dan kota sebagai pengolah hasil dari sumber daya tersebut. Masyarakat industri berhubungan erat dengan kota, di mana perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Selain perkembangan teknologi yang mendorong suatu desa atau kota kecil menunjukkan karakteristik perkotaan karena adanya industrialisasi.
Perubahan sosial masyarakat agraris menjadi masyarakat industri terjadi pada saat industrialisasi terjadi di perkotaan. Dan dari situ maka mendorong ada daya dorong proses urbanisasi karena industrialisasi. Kemudian dari hal tersebut urbanisasi terjadi proses perubahan sosial masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami tutup, sekian dan terima kasih.